Tetapi kalau kita yang memiliki fondasi Yesus Kristus, pada waktu api itu datang, saya rindu kalian memiliki pola berpikir yang sama dengan saya. Di saat kita ada dalam kebenaran, di saat kita melakukan sesuatu yang baik, dan kita lakukan itu pasti di dalam kul. Amin. Hari ini memang kita akan sampaikan khotbah khusus, yaitu sebagaimana kita sehati di dalam kerinduan kita menjangkau jiwa, maka sarana yang dipakai itu adalah kul. Ada berapa banyak saudara yang sudah ikut kul? Tinggi-tinggi yang sudah. Kalau ikut kulnya rajin kan harusnya kan dua-dua bisa. Jangan diturunkan dulu, coba terus. Saya mau ngeliat yang gak angkat tangan. Lehabina, berarti yang belum angkat tangan belum ikut gabung sama kul. Gak apa-apa, kasih Tuhan itu besar, pasti diampuni. Ya, tapi janganlah berbuat lagi. Kenapa? Saya harus mengutarakan kebenaran firman itu apa adanya. Karena kalau ada yang disembunyikan dan kalian gak tahu, maka yang mendapatkan peringatan dan hukuman itu adalah saya sebagai hambanya. Kenapa tidak membuka semua itu? 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, tetapi sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena pada hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita kalau nyanyi senang banget ya, bakar gitu kan. Sadarkah kita sebetulnya yang perlu dibakar itu siapa? Oke, udah mulai nangkep. Dari ayat-ayat ini saya coba ulang. Orang yang memiliki fondasi Yesus Kristus, itu gambaran adalah orang yang sudah percaya Yesus. Orang yang memiliki fondasi Kristus itu pasti juga sudah dibaptis. Karena fondasi itu adalah iman kita, batu penjuru kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ternyata orang-orang itu ada di sini. Loh, belum nangkep saudara. Saudara yang sudah percaya itu memiliki fondasi Yesus Kristus. Dan firman-Nya katakan bahwa dibangun di atasnya, berarti kita sebagai orang percaya itu harus melakukan sesuatu, membangun di atasnya. Terserah daripada apa yang kita mau pakai. Ada emas, perak, ada batu permata, ada kayu, ada juga kertas ya, mungkin rumput kering. Maka semuanya itu merupakan keputusan yang ada di tangan kita. Kemudian pada waktu api itu turun baru kelihatan. Ini berarti nanti. Sekarang itu baru dinyanyikan dulu. Bakar. Tapi yang benar-benar nanti api itu akan menghabiskan atau memurnikan itu pada waktu api Tuhan itu turun. Emas itu kalau dibakar dengan api yang dengan suhu yang tinggi, maka akan muncul yang namanya 99
99,999% ya. Itu kan? Saya ingin tanya, ada di antara kalian pakai emas yang cuma 18 karat? Coba diperiksa sebelahnya. Murah saudara. Nih ya, saudara nangkep. Berarti kalau mau mendapatkan nilai yang tinggi, berarti kita perlu sebagai emas yang dimurnikan dan dengan api yang ya tentunya besar. Oleh karena itu pertanyaannya adalah kenapa api itu turun dan kapan saatnya kita bisa merasakannya. Saya coba untuk membuat satu statement yang umum saja. Ya, namanya api itu panas. Pernah dengar api dingin? Api itu panas. Dan pada waktu panas itu terjadi, itu bukan cuma badan kita, tapi hati pun juga bisa ikut panas. Nah, kalau kondisi orang yang memiliki fondasi itu Yesus Kristus, ingat ya, fondasinya Yesus Kristus, harusnya melakukan yang benar. Gak mungkin mencuri uang majikan, gak mungkin laporan belanjanya di mark up, tuh kan? Kalau sampai itu terjadi, itu bukan fondasinya Yesus Kristus, fondasinya duit. Jadi kalau bukan fondasi Kristus, itu panasnya karena kita berbuat kesalahan atau dosa yang di luar daripada kebenaran. Jangan dipikir itu api itu akan memurnikan kita. No. Api itu akan membakar dan bahkan membuat kita ini tersisih seperti rumput yang terbakar tadi. Abunya sudah enggak ketahuan lagi ditiup angin. Tetapi kalau kita yang memiliki fondasi Yesus Kristus, pada waktu api itu datang, saya rindu kalian memiliki pola berpikir yang sama dengan saya. Di saat kita ada dalam kebenaran, di saat kita melakukan sesuatu yang baik, dan kita lakukan itu pasti di dalam kul. Amin. Masa kul mau ngajari demo? Nggak ada. Itu saudara, dari situ kita menemukan bahwa sesungguhnya yang kita rasakan panas tadi itu untuk memurnikan saudara dan saya. Nama saudara boleh murni, belum tentu engkau murni buat Tuhan. Ya. Karena pada waktu panas itu datang, kadang-kadang tidak ada tanda-tandanya. Aku mau datang loh, beda sama taifun kan. Kalau panas ini selalu ujuk-ujuk. You know, suddenly, tiba-tiba, mendadak, sak-tek, sak-nyet. Coba saudara baca status dari temanmu, belum tentu menyinggung saudara, tapi ceritanya mirip. Ada api yang panas gak? Nah, kalau nama saudara disebut di dalam doa, dalam statement saudaramu, ya. Jadi caranya ngecek begini, begitu panas, aku ini berbuat sesuatu yang salah nggak di hadapan Tuhan? Kalau aku punya fondasi Yesus Kristus, aku ya nggak punya pikiran apa-apa, nggak punya rencana apa-apa. Tapi kok ada status model begini, maka pikiran kita harus sama. Kita sedang dimurnikan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Biasanya kalau kalian panas ngapain sih? Tuh, udah tahu sendiri kan? Oleh karena itu mari simak
Pada waktu kita merasakan panas, itu kita harus tahu persis, kok aku jadi panas. Kalau panasnya badan, saudara segera ke ICU. Bapak gembala nggak bisa nolong. Tapi kalau yang panas hatimu, saya punya seember kasih. Kurang. Tolong ambilkan selang baptisan. Nih ya. Nah, yuk kita simak sekarang. Siapa yang pernah panas hatinya? Ada yang enggak kok. Saya lihat ada yang enggak angkat tangan. Ada yang enggak pernah panas hatinya? Wow. Jadi kalau setiap kali ibadah dalam pujian ada kata bakar, itu siap-siaplah, keluar itu pasti akan ada yang panas. Amin. Takut nanti kalau gara-gara WL-nya gitu kan. Tempat yang terbaik sebetulnya adalah di dalam kul. Karena di dalam ibadah, bayangin kalau 100 lebih yang hadir, kadang-kadang nggak saling nyapa loh. Betul kan? Bahkan ditanya, masa kamu sama ibadah 3, duduknya di mana? Tuh coba. Tapi kalau satu kul sampai tanya duduknya di mana, itu kul dia mana itu. Nah, jadi kalau kul itu kelompoknya memang dibuat tidak banyak, 6 sampai 8. Kalau sudah kebablasan belasan pasti dibelah. Ya, terlalu banyak. Besi menajamkan besi. Manusia itu menajamkan sesamanya. Lah kalau tempatnya besar, orangnya banyak, kapan saatnya menajamkan? Tapi kalau sedikit kan, wah. Coba kalau mboknya bawa hand carry pramugari, keluarga ilahi airline. Sementara salah satu anggotaku pesen mbok tambahono suwiwi. Apa iku suwiwi? Karena kalau 1 ekor ayam sayapnya cuma 2 kan, bisa rebutan. Kalau nggak dapat, wah itu bisa muarah. Kalau sayapnya dicomot sama anggota kul, kalau satu gereja rasanya susah kan. Tapi kalau satu anggota kul sudah dinanti-nanti mboknya dengan koper ditenteng tadi. Ternyata waktu mendarat, dibuka bagasinya, hilang sayapnya. Wah, loh mbok, aku kan sudah pesen seminggu yang lalu. Sampai mimpi-mimpi, sayapnya gak ono. Duh, mboknya jawab, aku tadi bawa, tak tinggal sedelok kok hilang. Sementara makan bersama-sama, maka si pemesan sayap lirik sana lirik sini. Loh, sini ngambil, sana ngambil. 2. Oh, panas kan? Nih. Kalau sayapnya itu jatuh ke tanah dan kotor, nggak ada yang ngambil, saudara sakit hati sama tanah? Enggak kan? Besi menajamkan besi, sesama anggota kul bisa menajamkan sesamanya. Memang seru, apalagi kulnya GBI Hongkong. Saya itu mengucap syukur. Saya adalah gembala yang paling istimewa di mata Tuhan. Kenapa? Karena permintaan kami, permohonan kami, Tuhan kirim gak cuma prajurit,
prajurit itu kalau bertempur juga teriak-teriak kenceng-kenceng kan. Kalau berantem gara-gara saya bisa kenceng enggak? Bisa sampai kedengaran sama gembalanya. Tapi di samping itu juga Tuhan kirim tuh dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan Sabang Merauke lagi. Artinya dalam satu kelompok, wah, ngomong aja kadang-kadang nggak nyambung, saudara. Yang satu ngomongnya kenceng, biasanya Batak, tapi ada Batak satu bertobat di sini, pegang sound system, sudah nggak bisa lagi ngomong kenceng. Iya, karena suaminya orang Solo, jadi sudah berubah gitu kan. Nah, saudara, kalau kita menemukan kondisi demikian, apakah nggak mungkin terjadi ya perbedaan persepsi? Gembalanya orang Batak, jemaatnya atau anggota kulnya orang Solo. Orang Solo tuh kalau ngomong pelan-pelan, mbok yo ngono ning yo aja ngono. Sekretarisnya orang semua Sulawesi Utara, tidak begitu dang. Asik kan? Siapa yang dikul nggak pernah benturan? Salah ngerti. Coba angkat tangan. Nggak pernah ya? Oh belum. Kalau sudah sekian lama gabung di gereja ini dan belum pernah benturan, ini kelihatannya siap untuk nanti jadi gembala sampai akhirnya jadi penilik. Soalnya nggak bisa sakit hati nih orang ini. Ya, kalau udah jadi gembala dan penilik itu syaratnya adalah berhati seperti burung dara. Nggak punya empedu kan, nggak ada sakit hati kan. Kalau masih sakit hati, itu kelihatan wajahnya. Perhatikan gembalamu, kalau wajahnya sudah bersinar-sinar tuh nggak ada sakit hati. Tapi kalau wajahnya ceria biasanya di tanggal muda. Beda ya. Iya. Baik. Karena apa? Di dalam kul itu kita akan diubah, dibentuk, diproses supaya kita ini serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus. Perhatikan bahwa apa yang menjadi karakternya bukan fisiknya ya. Pada waktu karakter daripada Tuhan Yesus, buah roh itu dimunculkan melalui kul tadi. Kapan bisa lebih sabar kalau nggak ketemu anggota kul yang memang karepe dewek, betul kan? Nah, bagaimana bisa kita nih jadi bermurah hati kalau nggak ketemu dengan rekan satu kul yang pelit? Kita dipertemukan dengan mereka, itu pasti Tuhan punya rencana. Dan tadi saya berkata bahwa gembala bersyukur tuh karena di dalam satu kul itu betul-betul ramuannya, materinya, bahannya, orang-orangnya, anggota-anggotanya dari Miangas sampai Rote. Jadi risiko benturan itu ada. Tapi kalau masih bisa bertahan, ya, masih bisa bertahan, maka itulah proses yang akan membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kenapa bisa serupa dengan Yesus? Karena kita menang. Menang dari apa? Mengalahkan diri sendiri, keegoisan sendiri. Kalau dulu rebutan, saudara, saya ingat memang kalau orang memiliki fokus yang sama itu pasti akan jadi benturan. Mami itu potong mangga, dan di dalam mangga itu ada yang namanya pelok, bukan peluk, pelok.
Di ruangan itu ada 2 anak. Ternyata menanti-nantikan, bukan nanti-nantikan Tuhan, nanti-nantikan pelok. Begitu habis dipotong mangganya, kebetulan dagingnya masih banyak. 2 orang itu bisa rebutan, bisa teriak satu dengan yang lain, sampai kita nih kaget-kaget. Ya ampun, cuma pelok saja kok jadi rebutan. Tapi ya memang itulah yang nomor 1. Begitu juga hidup kita. Kalau nomor 1-nya bukan Tuhan, ya akan berantem, pasti. Sehingga dari cerita ini, pada waktu bisa menguasai diri, maka itulah kemenangan sejati. Orang yang dulunya pelit jadi murah hati, itulah kemenangan yang kita pakai untuk menampakkan gambaran serupa dengan Yesus. Dulu Brauk itu ya kalau ngomong kasar, keras itu kan, jadi lemah lembut. Ada satu perubahan yang membuat kita nih nggak lagi sama dengan hidup kita yang lama. Kalau ada anak yang pulang ke Indo pamit gitu, saya bilang, saya hanya berkata, jadikan dirimu berkat. Pada waktu saya berkata demikian, ada anak yang masih merenungkan, maksudnya jadikan dirimu berkat. Mungkin yang dipikir bahwa oleh-oleh banyak itu jadikan dirimu berkat. No. Tapi perubahan hidup yang lama, kalau dulu dikenal di kampung, pulangnya nggak pulang malam, pulang pagi. Sekarang nggak pergi malam-malam, baca Alkitab. Dulu disenggol sedikit sepeda motornya, wah, langsung pulang bawa celurit. Tetapi pada waktu pulang menampakkan gambaran kehidupan orang percaya. Itu tanda kemenangan. Bukan kemenangan itu karena pulang bawa uang banyak. Uang berapapun banyak, kalau saudara nggak bisa kelola, habis. Orang yang bisa mengelola punya uang banyak pun suatu hari kelak juga nggak akan bisa dibawa. Loh iya kan? Manusia itu memang aneh. Lahir nggak membawa apa-apa. Loh betul kan? Popok kan yang dari rumah sakit toh. Waktu hidup berusaha untuk mendapatkan apa-apa. Sampai berpeluh saudara bekerja. Berantem saudara berebut. Untuk mendapatkan sesuatu. Bersaing untuk mendapatkan juga satu posisi. Tapi nanti kalau sudah selesai, mungkin saudara berpikir, itu kan masih lama. Sekarang ini usia manusia itu nggak bisa diduga. Umur 30-an aja sudah game over. Tapi juga ada yang 70 lewat masih hidup. Ada buktinya. Nah ya. Dari situ jangan lihat apa yang kita capai, tapi apa yang terjadi pada saat kita masih hidup. Ya. Pada waktu kita berbuat sesuatu, memiliki dampak kepada orang lain atau tidak. Kalau dampaknya positif, maka kehidupan yang semacam itu ya, merupakan gambar kehidupan yang sesungguhnya akan bisa dipercepat prosesnya melalui goal. Saudara, yuk yang belum ikut bergabunglah, berantemlah juga di goal. Tapi berantem untuk membuat kita semakin dimurnikan. Bukan untuk saling bikin hoax satu sama lain, menjatuhkan satu sama yang lain, no. Tetapi waktu kita mulai panas, ingat panas itu adalah dimurnikan.
Katakan sebelahmu, panas itu sedang di kalau sedang dimurnikan, jangan lari-lari. Mbokku pilih kasih, panas aku, pindahku lagi lah. Nah, sama mungkin mbok di sana lebih serem. Nanti ngomongnya keluar dari mulut. Bukan saya yang ngomong loh ya. Nah, maka disitulah kita diproses, dibikin matang, dibikin semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kalau sudah mulai diubah, bertumbuh, harusnya kerja. Buktinya kalian sudah mulai bertumbuh, makin besar, kerja kan? Coba kalau orang sebesar kalian di rumah cuma tidur aja, makan tidur. Diomongin orang kan, ini ngapain ya, gini kan gak kerja. Maka kekristenan kita, orang-orang yang memiliki fondasi Yesus Kristus tadi harus bekerja. Pekerjaan yang sesungguhnya bagi kita semua adalah memenangkan jiwa. Ada satu kesukaan, yaitu bercerita tentang satu pribadi yang amat berarti dalam hidup kita, yang telah mengubah kita. Kita nggak berani ngomong secara langsung, rekam itu jadi kesaksian dan viralkan melalui YouTube. Bisa kan? Ada orang yang kalau ketemu orang langsung lemas, nggak bisa apa-apa. Tetapi kita bisa melakukan sekarang dengan segala macam cara. Facebookmu isilah dengan pernyataan-pernyataan kebenaran firman Tuhan. Saya setiap pagi juga senantiasa membaca dulu akan firman yang saya terima dari teman-teman, juga kiriman renungan-renungan. Saya juga ikut rekaman-rekaman. Pada waktu saya mulai diisi dan saya pilih dari mereka yang saya terima, yang kirim kepada saya apa yang saya anggap berdampak dalam hidup saya. Saya mulai berdoa dan saya share. Orang-orang yang di dalam grup pasti paling sedikit satu hari dapat satu renungan yang terbaik yang dapat saya kirim. Kadang-kadang bisa lebih. Satu kalau dilebihin itu bisa kekenyangan saudara kalau makan. Kalau kekenyangan itu kadang-kadang nggak masuk itu, cepat ngantuknya kan. Nah, saya nggak peduli, saya berlomba dengan dunia. Jangan sampai dunia mengisi pikiran kalian lebih cepat daripada saya. Sehingga setiap pagi pada waktu saya mendapatkan renungan itu, saya segera share secepat mungkin. Supaya itu masuk dalam pikiran antri yang di depan, mengisi dan mewarnai kehidupan daripada orang-orang yang ada di dalam grup. Itulah tujuan yang saya lakukan setiap hari. Nah, kalau sudah demikian maka rindukanlah hidup kita ini berdampak untuk mulai menjangkau jiwa. Saya yakin saudara, enggak semua keluargamu 100% percaya Yesus. Pada waktu kita mulai bercerita, kita mulai bersaksi bagaimana kita diubah dan mengalami perubahan hanya oleh karena ketemu satu pribadi yang namanya Yesus. Disitulah kita mulai berdampak, memiliki hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Kedewasaan itu digambarkan melalui penuaian hasil pekerjaan kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Dan goal yang berikutnya adalah kita akan menjadi mempelai. Saudara pernah melihat anak umur 5 tahun jadi mempelai? Ada. Saya lihat belum.
tapi berita ada. Ya, tapi bukan di pihak kita. Nikah dengan anak ya bukan anak gadis ya, anak kecil 5 tahun 7 tahun sudah dijadikan istri. Maka kalau seandainya saya sebagai laki-laki punya istri umur 5-7 tahun itu, kecepit aja nangis, makan gak dibagi udah teriak-teriak, repot kan. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Hal yang sama, gak gampang komplain sama Tuhan, gak pernah sakit hati sama sesama manusia. Satu kehidupan yang semakin hari semakin serupa Yesus, dengan hidup yang berdampak, membawa kita ini dalam posisi siap untuk menjadi mempelai. Namanya mempelai itu pasti dibawa pulang ke rumah, betul? Tapi kalau pacar itu kan masih ditinggal di rumah calon mertua kan. Nah, oleh karena itu rindukan, kita sudah bekerja, kita sudah diproses, jangan sampai enggak menjadi mempelai. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, aku enggak kenal kamu. Kenapa enggak kenal? Karena kita maunya sendiri. Mari melalui Kul, saya senang sekali bahwa itu merupakan sarana yang sekarang ini dipakai untuk mengingatkan kembali kekuatan terbesar gereja kita adalah di dalam bidang pastoral. Bidang pastoral itu pelayanan di mana memperhatikan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarnya. Maka gembala-gembala Kul itu merupakan pribadi-pribadi yang paling duluan mendapat kesempatan nanti waktu Tuhan datang itu punya mahkota. Mahkota yang bagi pemenang jiwa itu namanya mahkota lupa ya. Tuhan ampunilah para guru, ngajarnya dulu sampai enggak sampai di sana. Dan mahkota sukacita. Sehingga pada waktu malaikat panggil cempluk, maka cempluk menaik ke atas dan sudah punya mahkota karena suka memenangkan jiwa. Masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Itu gambaran daripada upah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, aku enggak kuat lebih, tapi enggak tahu Kulku itu istimewa. Istimewa, tuh istimewanya kenapa? Waduh, orang-orangnya itu kasar-kasar semua, keras-keras kalau ngomong, kalau makan suka rebutan. Sebetulnya yang dibentuk adalah saudara, bukan orang lain, ya kan? Karena dibentuk tinggal tergantung pilihan kita. Kalau bertahan Mas murni, tapi kalau lari-lari pindah sana pindah sini, ya nggak mateng-mateng saudara. Dan itulah hal yang perlu untuk kita mengerti. Ayat yang terakhir, saya rindu ini menjadi pegangan kita. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan menopang itu buat siapa? Kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapakah orang yang berkenannya kepadanya? Coba angkat tangan di sini. Udah ketahuan saudara ragu-ragu jawabnya.